探し日々に笑えない君思いつく限り眩しい明日を明けない夜に落ちてゆく前に僕の手を掴み Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi pemirsa ke channel Mr. Kurdi. Malam minggu ini kita podcast bareng ownernya Ilusi Kopi yang beralamat di Kampung Pasir Haur, depan samping Bank BNI, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Jadi owner ini teman kecil saya ini, pemirsa, teman SD. Kok curhat? Jadi ini dulunya sih saya pengen banget podcast bareng dia, berhubung Mister apa nih namanya? Kan apa namanya? Dia itu namanya ada dua loh. Jadi yang satu Apit, yang keduanya Nunu. Jadi saya bingung. Manggilnya harus gimana ini? Mas apa Bapak apa gimana gini? Hah? Ya udah kita kenalin aja. Jadi kenalin ke pemirsa lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Afid Nugraha. Ya, bisa dipanggil Afid, bisa dipanggil Nugraha, Nunu gitu. Nunu itu sebenarnya panggilan di sini aja di Malingping. Itu mungkin. Begitu. Apit itu panggilan di Malingping, tapi Enggak, Nunu itu panggilan di Malingping. Oh, Nunu itu panggilan di Malingping. Orang-orang Malingping dong yang panggil saya Nunu. kalau zaman kuliah Manggilnya panggilnya Afid. Apit. Gitu. Terus Apit kan gua bingung nih nyebutnya, Nino aja lah ya. Jadi gak biasa pemirsa kalau gua nyebut Apit. Boleh, bebas Bebas mau ya? apapun bebas. Jadi dulunya setelah SD kan kita 6 tahun ya. SD 6 tahun, terus setelah itu lu itu langsung sekolah kemana? SD 6 tahun, setelah itu saya sekolah masih di Malingping. Masih di Malingping? Di Malingping itu di Sanawiyah Haji Ading kalau. Oh, Sanawiyah Haji Ading. Sanawiyah Haji Ading. Boleh di itunya enggak? Mikrofonnya di atas. Di atas. Enggak kedenges soalnya nih. Nah, berarti setelah lulus dari SD beliau sekolah di Sanawiyah Haji Ading. Ya. Nyampe kelas 3 ya, sampai lulus ya? Sampai lulus dari Sanawiyah saya pesantren lah. Oh, pesantren. Pesantren. Oh, berarti SMA-nya itu pesantren loh. Jadi ceritanya gini, panjang cerita SMA saya. Setelah lulus Sanawiyah saya pesantren di Darul Azhar Rangkas. Ya. Tapi cuman 1 semester. Kemudian pindah lagi ke SMA ke MA sama Haji Ading juga, Aliyah Haji Ading itu sampai kelas 1. Gitu. Setelah lulus kelas 1, setelah naik kelas 1, saya kenakalan biasa gitu kan ya. Yeah. Jarang masuk, jarang bolos gitu. Itu saya dipindahkan lah ibaratnya ya, dipindahkan lagi ke pesantren lagi. Pesantren di Darul Azhar di Darussalam Gontor. Oh, di Gontor. Pernah di Gontor berarti? Di Gontor saya sekitar 3 tahun lebih lah. 3 tahun lebih saya di Gontor. Berarti nggak sampai gak lulus? Nggak sampai lulus. Soalnya kan yang namanya di Gontor itu pendidikan guru. Iya. Ibaratnya jadi bibit-bibit calon guru agama Islam. Sementara saya ngerasa bukan passion lah, bukan saya untuk ada di sana gitu. Dan ada banyak faktor alasan kenapa saya nggak bisa lulus sana. Salah satunya yaitu kelamaan gitu. Setelah lulus dari Gontor itu biasanya kita harus ngabdi 1 tahun gitu kan. Terus saya membuat umur udah nggak maksudnya udah jauh sama teman-teman seangkatan saya dulu. Karena saya juga terlambat 1 tahun masuk SMA-nya. Iya. Setelah itu saya pindah lagi di SMA di Bandung. Jadi saya lulus SMA di Bandung SMA-nya. Lulus di Bandung, berarti bener-bener perpindahan sekolah itu udah
udah hal yang biasa menurut Biasa. Nunu ini ya. Buset, pantesan aja. Jadi kan beliau ini pemirsa sekampung ya sama saya. Jadi setelah lulus dari SD itu saya gak ada kabar lagi gitu, dianya kemana, entah kemana gitu. Kirain saya kerja di Malaysia gitu. Nah, Jadi TKI ya. setelah lulus dari SMA di Bandung, lu itu langsung ngelanjutin kuliah di sana? Kuliah. Saya kuliah di S1 di UIN. Di UIN. UIN Bandung. Nyampe berapa semester? Sampai alhamdulillah sampai lulus ya. Sampai lulus ya. Sampai lulus 6 semester lah. 6 lebih. Berapa? Iya 6 semester. 6 semester lulus itu? Harusnya kan 6 semester, bukan 6 semester, 6 tahun. 6 tahun maksudnya. Oh, 6 tahun 12 berarti ya? Buset, mahasiswa abadi Bos. Ya kan saya kan masuk di teknik ya gitu. Teknik. Jadi agak-agak bukan agak berat sebenarnya, tergantung pribadi masing-masing gitu kalau masuk. Jadi kalau di teknik itu kan ruang lingkupnya memang benar-benar keras, terus pendidikannya juga pun agak lebih lah ibaratnya dibanding jurusan lain menurut saya gitu. Nah, setelah lulus dari kuliah, Anda ini sekarang kan buka ini lah, buka kafe nih, buka kedai kopi di Malingping, namanya tuh Ilusi Kopi pemirsa ya. Jadi dasarnya buat kedai ini dari Bandung. Dari Bandung. Dari Bandung. Jadi Bro. pas zaman kuliah lah, zaman kuliah kan di Bandung banyak banget lah ya kalau misalkan teman-teman subscriber dari Mr. Kurdi ini mungkin sering yang ke Bandung atau jangan kan di Bandung lah, di Serang aja udah banyak gitu. Nah di situ mungkin circle pertemanan saya banyak orang-orang yang mempunyai bisnis coffee shop gitu. Dan saya juga pun sempat terjun gitu. Di Bandung sempat terjun sedikit meskipun nggak terlalu lama ya, karena saya kan ibaratnya sibuk di komunitas dan juga himpunan juga. Nah dari situ jadi hanya di semester akhir aja saya terjun di kopi itu dulu. Pernah sempat maksudnya ikut-ikut sama orang lain? Awalnya pasti ikut-ikut gitu. Awalnya ikut-ikut Pasti awalnya ikut-ikut, semuanya juga pasti awalnya ikut-ikut. Terus menggali ilmu, menggali pengetahuan tentang kopi, apa saja itu kopi dan bagaimana cara prosesnya. Dari situ saya ikut-ikut ke kedai teman lah ibaratnya di Bandung itu. Nah dari situ saya mulai mencoba ngerintis sendiri, di Bandung. Nah karena terkendala pandemi gitu ya. Iya. Pandemi pas awal-awal pandemi ya. Semuanya mungkin teman-teman saya juga dampaknya di industri kopi itu banyak yang gulung tikar ibaratnya. Iya. Dari situ saya memutuskan untuk mendingan saya pulang aja gitu. Pulang ke kampung. Pulang ke kampung saya buka awalnya buka kedai kecil gerobakan gitu di kampung saya, karena saya pengen baca pasaran dulu nih di Malingping bagaimana rasanya seperti apa orang-orang Malingping itu terhadap kopi gitu ya. Terus harganya juga harus jadi perhitungan gitu bagi saya seorang ibaratnya dalam artian saya pebisnis gitu ya. Jadi harus benar-benar perhitungannya gitu. Itu jadi awalnya pasti dari bawah gitu, nggak ada yang instan lah ibaratnya ya. Berarti lu ini berapa lama ketika misalkan terjun ke dunia kopi pas di Bandung? Kira-kira? Di Bandung 2 tahunan. 2 tahun. Berarti sudah sudah menguasai dong ketika misalkan kopi ini kopi apa gitu rasanya sudah mencoba. Ya, kalau mencoba sih sering ya. Udah banyak ya jenis-jenis kopi, terus proses-prosesnya seperti apa. Kan kopi itu ada banyak. Ada yang kopi lokalan, ibaratnya kita bisa kopi lokal dari Nusantara gitu. Ada yang kopi luaran dari luar negeri gitu, banyak dari Kenya, dan lain-lain lah, banyak yang mungkin teman-teman juga bisa cari. Terus apa yang Anda ketahui tentang si kopi? Apa filosofi tentang kopi? Sebenarnya kopi itu
nggak sebenarnya orang-orang mikir kopi mah sasetan gitu kan. Iya. Ya, menurut saya sasetan itu juga sama kopi gitu. Sebenarnya sama-sama kopi, cuman di kopi itu ada beberapa proses pengolahan. Bagaimana cara membuat kopi yang baik dan benar. Kan di kopi itu juga ada standarnya lah ya. Iya. Ada standar internasionalnya bagaimana cara membuat dan menyeduh kopi dengan baik dan benar sesuai dengan takaran, sesuai dengan porsi gitu. Jadi hasilnya pun nanti akan terbentuk cita rasa kopi yang maksimal dari jenis kopi tersebut. Gitu. Ya kan ada kopi Arabica nih. Kopi Arabica itu kan terkenal dengan ada sedikit acidity atau tingkat keasaman, terus aftertaste dan lain-lain gitu ya. Itu akan keluar ketika kita menyeduh kopi dengan baik yang benar. Oh gitu. Terus menurut Anda kopi yang baik dari banyaknya kopi itu kopi apa? Ada kan kopi yang baik, Bali, kopi tubruk, kopi. Semuanya juga punya keunggulan masing-masing lah gitu. Punya rasa, punya ciri khas masing-masing gitu. Kalau misalkan jenis kopi-kopinya semuanya juga punya keunggulan. Misalkan dari daerah mana, kalau dari satu daerah namanya single origin ya. Oh, single origin. Single origin itu dari satu daerah. Misalnya dari daerah Jawa itu ada Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah juga banyak kan kopi-kopi Jawa Barat. Misalnya ada dari Halu, Gunung Halu, terus ada Ciwidey, ada Pangalengan, terus ada dari banyak lah gitu. Dari Jawa Barat juga banyak banget kopi-kopi, dari Lembang juga ada kopi. Itu semuanya juga punya cita rasa tersendiri sebenarnya. Tergantung kita mau bagaimana ini kopi gitu. Contoh misalkan dari Gunung Halu nih, ada namanya yang paling favorit lah ibaratnya. Ada namanya Halu Wine atau kalau enggak Halu Banana. Nah, jadi kopi Halu Banana ini aftertaste-nya itu ya kayak seperti pisang lah. Pisang. Kalau ini nih, ini pemirsa saya dibikinin kopi tapi nggak pakai gula ya ini. Nah, ini namanya kopi Arabica. Ini kopi Arabica. Proses pembuatannya dengan cara kalau kita bilang V60 lah ya, V60. Jadi kita ekstrak si biji kopi itu menjadi kopi. Jadi keluar cita rasa kopi Arabicanya benar-benar keluar dengan proses tersebut. Berarti ini nggak dicampur lagi sama bahan-bahan yang lain. Kalau V60 itu nggak dicampur lagi sama bahan lain. Nggak ada. Ini kopi aja. Kopi aja. Ini kopi, cuman ya kalau kita rasain ada rasa asam. Kali ini kan saya pakai itu yang Garut Black Tea. Black Tea itu ya kayak teh hitam aja gitu. Jadi rasanya ada rasa-rasa teh. Kenapa sih orang-orang kadang bertanya, kenapa sih ada namanya Halu Banana, Halu Black Tea dan lain-lain aftertaste? Kalau menurut saya itu karena jadi dari kopi itu biasanya di perkebunan kopi itu, nah di sekitar-sekitarnya itu ada apa ini yang mempengaruhi cita rasa kopi tersebut gitu. Kalau misalnya ada kebun pisang misalnya, nanti akan ada sedikit pengaruh itu terhadap kopi. Nah ini Black Tea itu kenapa mungkin ya, saya juga disclaimer dulu nih, saya juga belum terlalu expert sebenarnya ya di bidang kopi-kopi seperti ini ya. Masih banyak orang-orang yang lebih paham lah ya untuk bisa menjelaskan lebih detail mengenai kopi tersebut. Cuman menurut saya karena pengaruh dari lingkungan perkebunan kopi tersebut itu. Kalau Black Tea berarti sekitarnya ada kebun teh dan lain-lain gitu. Ini itu. Tapi saya minum dari tadi ketika tadi panas itu asamnya itu gak terlalu. Tapi setelah dingin, ini kan dingin asamnya lebih keluar ini. Nah ini saya mau sedikit membedakan antara V60 dan Japanese. Kalau V60 itu biasa disajikan dengan panas gitu ya. Kalau Japanese dingin, ada es batu, ada campuran es batu. Nah itu perbedaan yang paling mencolok itu dari segi tingkat acidity atau keasaman. Biasanya jadi pengen nggak mau terlalu pahit gitu ya, bisa memilih kopi-kopi prosesnya dengan cara Japanese coffee. Japanese coffee itu dari Jepang gitu. Orang-orang Jepang sering minum kopi dengan cara tersebut. Iya, pemirsa, jadi saya kan kurang mempelajari tentang kopi nih. Saya kan orangnya emang nggak suka ngopi sebenarnya. Tapi ketika misalkan dikasih penjelasan sama teman saya, jadi saya tahu loh ketika misalkan kopi ini
kayak gini rasanya, kopi ini seperti ini rasanya. Jadi seharusnya ini kopi black tea apa sih namanya? V60. V60 ini seharusnya disajikan pakai es batu apa hangat sih? Kalau black itu sih sebenarnya selera ya, Tergantung selera berarti. selera orang-orang. Kalau misalkan pengen lebih keluar kompleks gitu ya, rasanya aftertaste-nya kan biasanya dari kopi itu ada aftertaste-nya mau apa nih, misalkan ada black tea, ada coklat, terus ada fruity gitu kan, terus ada berries dan lain-lain, itu akan keluar dengan proses yang benar, yaitu dengan cara V60 pastinya gitu. Jadi yang paling benar sebenarnya, yang paling menurut saya yang paling benar untuk mengeluarkan cita rasa dari kopi tersebut dengan cara V60 prosesnya gitu. Iya. Kalau yang lain itu mungkin agak sedikit modifikasian lah ya. Iya. Kalau misalnya dibuat dengan proses-proses yang lain gitu. Nah, jadi kembali kepada usaha kita ya, perusahaan kedai kopi. Ini omset di sekitaran Malingping ini sehari kena berapa? Kalau di Malingping ya bisa dibilang gede juga enggak ya. Iya. Kecil juga ya enggak lah ya, karena memang standar lah gitu. Karena mungkin yang pertama yang saya perhatikan di Malingping itu memang belum banyak yang menyukai kopi sebenarnya. Iya. Belum banyak orang-orang yang suka kopi, apalagi kopi-kopi di sini. Iya. Itu jarang sekali yang saya temukan. Cuman kenapa saya adakan di sini itu sebagai edukasi aja buat teman-teman yang benar-benar pengen tahu nih kopi-kopi seperti apa. Jadi tahu dari awalnya tahu cuma kopi sasetan. Banyak kok teman-teman yang lain yang dari awalnya cuma tahu kopi sasetan, ya mungkin bisa banyak lah di pasaran gitu. Nah, sekarang jadi tahu nih kopi ini jenisnya ini, terus prosesnya seperti ini. Nah, jadi tahu mana Vietnam drip, mana V60, mana Japanese, dan lain-lain banyak lagi yang lain yang bisa dicari. Jadi di angka berapa? Kalau omset nggak enak kayaknya ya. Enggak, bebas di Mr. Kurde ini. Enggak, supaya kan gini loh. Kalau kita memotivasi kepada orang-orang yang I see. pengen usaha kedai kopi atau yang lainnya gitu ya. Biar UMKM di sekitaran Malingping ini terus berkembang. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya kalau di awal-awal buka itu biasanya kita tergoda dengan pendapatan yang besar. Iya. Itu jangan tertipu. Pas awal-awal saya bisa nyentuh omset per hari itu sampai 2.500.000, 3 juta per hari. Per hari. Dengan harga kopi yang di bawah rata-rata, di bawah harga pasaran. Ini rata-rata kalau misalkan kopi ini aja contohnya berapa? Kalau di luar, kopi ini bisa nyampe 40.000, 40.000. tergantung biji, tergantung dan lain-lain lah ya, banyak faktornya. Mungkin. Kalau di sini saya hanya menjual sekitar 12.000. Jauh sekali harganya gitu di bawah pasaran. Itu kenapa bisa murah seperti itu? Sebenarnya biji kopinya sama gitu. Saya juga menggunakan biji kopi pilihan lah ya, ibaratnya dengan orang-orang di sebenarnya standar kedai besar pun saya kira menggunakan kopi tersebut, jenis tersebut. Cuma yang membedakan target saya bukan di cuan ibaratnya. Jadi untuk kopi seperti ini saya hanya mengejar edukasinya gitu buat teman-teman yang pengen nyobain. Iya. Ketika itu kita harus bisa menyesuaikan dengan daerah. Daerah gitu, betul. Karena kita nggak bisa nabrak pasar. Gitu. Kita nggak bisa egois dengan harga pasar. Yang ada nanti kita akan kalah gitu. Makanya saya dari awal itu membentuk dari nol itu, saya pengen tahu nih orang Malingping biasanya ngejual minuman lah ya, produk-produk minuman itu di harga berapa, terus maksimalnya berapa, bisa nggak saya usahakan masukkan harga tersebut gitu. Ya, jadi di awal, kembali lagi tadi, di awal itu saya bisa mendapetin 2.500.000. Itu biasa, itu kotor. Ya, pasti kotor, omset kan kotor namanya omset gitu. Itu biasa, maksud saya biasa itu dari mungkin di daerah-daerah yang ketika ada gebrakan baru, orang pengen tahu kan, gitu. Apa nih gitu, baru apa nih? Nah itu di situ, jadi ada periode seperti itu. Jadi teman-teman jangan kaget, jangan terlalu nafsu untuk membangun suatu produk, gitu ya. Maksudnya ketika mendapatkan benefit yang gede di awal, langsung jor-joran, jangan. Itu tipsnya. Maksudnya, jadi
lambat laun itu akan menurun dan bakal ada di tahap yang stabil lah. Stabil itu jadi orang-orang yang beli ke sini nggak hanya orang-orang yang pengen kopi bener-bener, bukan cuma pengen tahu gitu. Iya. Nah kalau yang semakin sini alhamdulillah mungkin di angka 1 juta per bulan. Iya. 1 juta per bulan gitu. 1 juta per bulan. Lumayan lah buat sebenarnya mau bikin serius juga, saya juga nggak terlalu serius juga ya sebenarnya ya. Cuman ngisi waktu luang awalnya gitu, dan juga ngebantu teman-teman dari sini dan kebetulan pekerjaan juga dari sini gitu. Iya. Berhubung di daerah Maliping ini cuma ada satu ya kedai Ya. kopi. Iya. Ada banyak sebenarnya. Sekarang tuh udah Iya. banyak ya. Ada banyak gitu sekarang. Tapi Ya, yang paling mencolok ini kan jadi ini kan hari Minggu itu selalu rame ya gitu. Jadi buat teman-teman Makanya banyak suara-suara nih. iya teman-teman banyak ya. suara gitu. Jadi untuk teman-teman yang di dunia nyata dan dunia gaib untuk ngopi ya Ada dunia gitu ya. datang langsung ke Ilusi Kopi yang beralamat di samping Bank Bank BNI. BNI aja ya. Jadi patokannya Bank BNI aja, Maliping cuma ada satu-satunya tempat kopi. Oke. Jadi gitu aja kali Pak Nunu. Oh, Buat itu aja. Saya kira mau sharing-sharingnya. ngobrol banyak nih. Soalnya kita nanti dilanjut lagi untuk podcast yang keduanya. Gitu. Oke. Kita tentang kita masih menggali tentang kopi nanti ke podcast yang kedua kalinya gitu. Jadi berhubung ini jam terlalu malam, Oke. gitu. Jadi kita sesuaikan saja ya. Gitu. Untuk kata-kata mutiara yang buat teman-teman atau pemirsa yang lagi nonton, buat sekiranya ketika misalkan mendirikan usaha kedai kopi dan lain-lainnya. Sebenarnya satu sih buat teman-teman, bukan satu, ada 2 poin yang saya pengen ngobrol. Buat teman-teman yang mau nyoba di bisnis kopi, kami dari bisnis kopi, saya pribadi ibaratnya saya terbuka secara pribadi untuk membuka informasi-informasi maupun misalkan teman-teman mau buka kopi di daerah mana gitu ya. Saya siap untuk mengakomodir lah dan juga membagi informasi mengenai hal tersebut. Jadi silakan datang aja ngobrol, kita sharing gitu. Iya. Kita sharing itu yang pertama. Yang kedua, untuk membuka bisnis baru, persiapkan mental yang paling penting. Mental itu yang paling penting, dan yang kedua ya pasti ya modal. Mental dan modal. Mental itu bisa menyebar nantinya. Ketika punya mental, dia akan niat mencari informasi produk-produk apa yang mau dijual. Gitu. Ketika punya mental, dia akan mencari strategi apa yang pas untuk menjual produk tersebut di pasaran supaya laku. Itu, dan mental itu yang paling penting sebenarnya. Mental dan juga modal. Oke, terima kasih Pak Nunu. Nanti ada Instagram kan? Instagramnya ada, cuman aktif nggak aktif ya kalau Instagram, karena di sini pasarnya nggak, branding saya nggak, target saya nggak, bukan orang-orang di Instagram, malah itu buat masih kurang lah. Oke, nanti saya Ada Instagram cantumin, ilusikopi.id. nanti saya cantumin di bawah ini ya untuk alamat dan Instagramnya. Jangan lupa kalian terus dukung channel Mr. Kurdi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, see you. Bye-bye.